Oke, baiklah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Pak. Ya, baik. Jelas, Kita Pak. mulai aja ya. Waktunya udah masuk ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita, baik saya maupun teman-teman mahasiswa semua, kesempatan untuk apa? Yaitu untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kata Allah, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka akan aku tambah. Tapi jika kalian kufur atau mengingkari, maka ingat azabku sangatlah pedih, gitu ya, kata Allah di Quran. Baik, teman-teman mahasiswa semua. Sorry nih, Sadi siapa? Oke. Baik, teman-teman mahasiswa semua, selamat datang ya, bertemu kembali di semester 7 ya, semester 7. Semester 7, gimana rasanya udah di semester 7? Gimana rasanya? Luar biasa, Pak. Luar biasa ya, nggak berasa gitu ya, nggak berasa tahu-tahu udah semester 7 gitu ya. Nah, jadi perlu diketahui juga buat teman-teman mahasiswa bahwa semester 7 ini sudah bukan lagi waktunya untuk kita santai-santai gitu ya. Sudah bukan lagi waktunya kita untuk bersantai. Karena apa? Karena bukan tidak mungkin ya teman-teman mahasiswa ketika kalian bersantai nanti tiba-tiba ya ada temennya yang share jadwal sidang dan ada nama dia gitu loh. Jadi ya itu tadi, balik lagi, udah bukan waktunya lagi ini untuk bersantai, waktunya ya mulai bergerak untuk apa ya, untuk kebaikan kalian juga. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di perguruan tinggi itu berbeda dengan sekolah menengah gitu ya, baik SMA maupun SMK. Perguruan tinggi itu masuknya bareng-bareng, lulusnya tuh bisa saja bareng, tapi sangat memungkinkan untuk lulus lebih cepat atau sebaliknya, lulusnya lebih lambat. Ya, itu tergantung kalian. Makanya dari mulai sekarang nih kita harus prepare gitu ya. Sudah harus aware gitu, apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Jadi kita ngomongnya serius gitu ya, selain mata kuliah. Dan saya tidak hanya ke teman-teman kalian semua, ke teman-teman kalian. Oke, baik. Ini sebelumnya screen saya terlihat gak nih? Screen saya Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Yang dilihat, jangan-jangan yang lain ya. Yang dilihat apa tuh? Oh, lu ya? Lu, Pak, lu. Oh, Iya, oke. Pak. Ya. Soalnya saya entire screen sih, jadi nggak mungkin yang lain-lain juga. Oke, jadi sudah mulai ngomongin serius. Jadi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mensyukuri nikmat. Apa nikmat-nikmatnya ya? Nikmatnya tentunya tidak hanya materi saja ya, nikmatnya ya. Jadi jangan beranggapan nikmat itu hanya materi. Nikmat kalian masih bisa kuliah itu nikmat. Artinya orang tua masih ada rezeki. Kalian masih sehat. Gitu ya. Terus misalnya ada yang ngomong, "Wah, Pak, saya kuliah biaya sendiri." Ya berarti kalian masih diberikan kesehatan untuk bisa mencari rezeki, untuk bisa membiayai kuliah kalian. Ya, jadi pada intinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita.
untuk mensyukuri nikmat. Nikmatnya tidak hanya materi saja ya tadi, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya yang semuanya itu tidak mampu kita ukur maupun kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang panglima perang yang unggul, seorang kepala negara atau pemimpin yang sangat adil, seorang pemimpin di rumah tangganya juga ya, terus seorang sahabat yang inspiratif juga, dan lain sebagainya. Jadi beliau merupakan role model yang komplit gitu ya. Jadi gitu. Ya, dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan secara daring pada sore hari ini menjelang malam termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, sekarang kita udah di semester 7, bukan waktunya lagi bersantai-santai, bukan waktunya lagi di zona nyaman. Jadi dari sekarang harus ada yang bisa kita ukur. Mindsetnya, fokusnya harus sesuatu itu yang terukur. Bukan yang istilahnya ngasal, ngikut-ngikutan teman gitu ya. Tidak. Salah satu tujuan utamanya yang mau kita ukur, yang mau kita tuju ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa lulus dengan cepat ya, karena ini udah semester 7 ya. Atau paling tidak ya, paling lambat itu adalah di semester 8. Ya. Karena kalian udah mulai bikin skripsi mungkin ya di mata kuliah seminar nanti ya. Itu nanti mulai dibagikan pembimbingnya, dan pembimbing itu biasanya dibagikan berdasarkan atau based on topik dari skripsi kalian. Baik, itu ya. Jadi harus sudah mulai aware, jangan sampai kalian terlena. Itu karena ya tadi pernah saya sampaikan bahwa kurikulum kalian nih di angkatan 2020 adalah memungkinkan kalian bisa lulus di semester 7 gitu ya. Jadi sangat mungkin. Karena ada jalur skripsi maupun jalur non skripsi. Saya sudah pernah sampaikan berkali-kali. Baik. Mungkin kalau teman-teman buka Olu ya, saya menghimbau kepada teman-teman di awal ini adalah untuk melakukan presensi kehadiran. Presensinya belum ada ya. Sebentar, saya juga lupa ini. Baik, presensinya nanti manual aja ya. Kalau yang pertama saya lupa, belum bisa ini. Ya. Maaf Pak. Ya. Itu terlokot lagi Pak yang Bapak share screen. Oh, ada ya tapi ya? Ada Pak. Oh, udah ada ya? Okay. Udah ada Pak. Ada Pak, ada. Sebentar. Ini ya, tadi karena saya buka 2 nih ya. Oke, baik. Sebentar, saya ini kan. Oh, ada ini ya. Oke, kita ganti. Ini sebenarnya mau saya tambahin sih. Oh, udah pada absen ya. Oke, good. Ini 15.30 sampai jam 18 ya. Oke, beberapa sesinya nih Selasa sampai tanggal Selasa itu 17 aja deh ya, 17 Januari 2023. Oke, kalau nggak salah ini ya. Ada 2 ya, 4 Oktobernya ini saya hapus. Kenapa ya? Oke ya, ini udah dilakukan ya sama kalian. Wih, banyak sekali ini. Tuesday Januari. Oh, sebenarnya udah ada ini. Ya, udah ada. Kenapa double-double ya? Sorry. Sebetulnya udah ada nih. Makanya banyak banget ya. Oke, sambil itu ya, sambil nunggu ini saya ngapusin, ternyata udah ada ya. Oke, baik.
Nah, balik lagi ke bahasan kita ya. Jadi kenapa ya? Karena kita sudah ada yang namanya jalur non skripsi. Jalur non skripsi itu memungkinkan teman-teman mahasiswa untuk bisa lulus ya dengan publikasi. Publikasi ya. Nah, publikasi tentunya udah ada yang mulai juga nih, sudah ada yang memulai dan sudah ada yang lulus walaupun angkatan 2019 belum ada yang lulus dari jalur publikasi, tapi 2018 sudah. Nah, tapi perlu diketahui teman-teman mahasiswa bahwa yang sedang ya atau on progress jalur publikasi ini sudah banyak angkatan 2019. Jadi jangan sampai nanti kalian masih di zona nyaman, masih santai-santai, tiba-tiba temennya share di grup angkatan itu jadwal dirinya untuk wisuda. Itu sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakitnya tuh di sini. Jadi jangan terlena. Gitu ya. Jadi jangan terlena. Kita harus mulai nih. Harus mulai apa yang harus kita. Makanya saya bilang mindsetnya tuh sekarang harus terukur. Oke, baik. Nah, sebelum kita sampai ke sana, saya mau jelasin dulu topik pembahasan kita ya pada hari ini. Jadi oke, ya, hari ini kita kontrak kuliah dan lain-lainnya. Roadmap ya, roadmap juga sudah saya jelaskan bahwa kalian sudah peminatan, masing-masing udah tahu peminatannya di mana ya. Saya nggak tahu, saya lupa mata kuliah ini peminatan apa pilihan ya, mata kuliah pilihan ya. Sistem pendukung keputusan ini. Ada yang tahu peminatan atau pilihan? Peminatan, Pak. Peminatan ya, oh berarti bagus lah. Kalau peminatan kita ngomongin di sini aja ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau kita ngomongin rekayasa perangkat lunak ya, tentunya nih ada beberapa topik-topik untuk skripsinya ya. Yang pasti tujuannya adalah IT untuk solusi perkotaan gitu ya. Kalian atau teman-teman bisa ngambil topik skripsi tentang basis data atau tentang big data, tentang kriptografi, sistem informasi elektronik baik yang berbasis web, berbasis mobile, berbasis apa lagi tuh ya, cloud computing ya dan lain-lain. Ada juga pemetaan atau sistem informasi geografis ya. Terus pengembangan algoritma dan komputasi buat yang senang algoritma gitu ya. Atau ada juga nih pengembangan bahasa dan sistem. Ini maksudnya adalah NLP atau Natural Language Processing yang pernah saya sampaikan di mata kuliah data mining, yaitu tentang analisis sentimen salah satunya ya. NLP ini jadi jangan dikecilkan, NLP harus analisis sentimen, enggak. Salah satunya saja adalah analisis sentimen. Nah, kalau kita ngomongin lagi tentang jalur non skripsi ini ya, karena udah banyak ya, jadi banyak sekali yang sudah bikin ya salah satunya. Nah, untuk yang mata kuliah sistem pendukung keputusan ya, karena nanti tugas akhirnya ya adalah membuat sebuah dashboard ya, dashboard untuk business intelligence ya, BI. Nah, ini ternyata mahasiswa ini yang lulus di jalur non skripsi ya, ini berdasarkan tugas akhir mata kuliah sistem pendukung keputusan. Jadi karena tugas besarnya nanti final project-nya adalah membuat dashboard untuk menganalisis sesuatu ya. Tetap kelompok tugasnya, tapi yaitu tadi yang berhak mengklaim ini adalah ya sesuai dengan pedoman SK Dekan untuk jalur non skripsi adalah nama mahasiswa yang paling utama, yang paling pertama. Gitu ya, yang bisa mengklaim sebagai pengganti skripsi. Contohnya ini. Ada 2 mahasiswa ya, maka yang berhak mengklaim adalah nama mahasiswa yang paling pertama. Jadi hanya dia, yang ini tidak bisa mengklaim. Gitu ya. Jadi saya contohnya mana nih? Nah, ini ya download. Jadi ini tugas jurnalnya dia ini adalah dari tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah sistem pendukung keputusan. Gitu ya, yang sudah dibuat sebuah tulisannya oleh dia dan dipublish gitu ya. Ini ya lama ya,
Karena ini di sini hujannya deras sekali di sini. Sorry ya kalau saya masih nyambung nggak di jaringan. Halo? Masih Pak, masih Pak. Masih ya? Oke, aman ya. Masih. Ini saya mau ngasih lihat tapi lambat sekali nih. Padahal cuma berapa kilobyte aja nih. Ya, jadi simpel saja ini membuat sesuatunya ya. Jadi yang bisa mengklaim itu sebagai nilai skripsi atau pengganti skripsi adalah si yang paling pertama. Dan ini dia publish di Sinta 4. Publishnya di Sinta 4. Tahu dari mana Sinta 4, Pak? Ya, ini ada di sininya. Aduh, lama ya. Oke, ini di sininya. Nah, ini ya. Di sini nih, Sinta 4. Itu ya, peringkatnya 4, Sinta 4. Jadi kalau berdasarkan SKDkan yang bisa kita upload ya di WebFT. Nah, ini WebFT sambil nunggu ya, kita multitasking aja. Oke, mana sih ini? Ayo. Edaran ya, nanti teman-teman bisa download sendiri ya. Saya biar cepat aja publikasi. Nah, ini ya SKDkan-nya. Bisa di-download. Lama lagi. Di sini aja dilihat deh. Ya, nilainya juga udah bisa dilihat ya nih, rentang nilainya kalau Sinta 4 itu ada di rentang ini. Jadi memungkinkan sekali untuk A. Ya, yang kemarin si Prista itu terbit di pseudocode ini di Sinta 4 ya dengan hasil tulisannya dia dari tugas akhir mata kuliah sistem pendukung keputusan dia dapat A. Yang bisa mengklaim adalah hanya satu orang, nama yang paling pertama, walaupun ini tugas kelompok. Jadi tujuannya apa sih final project itu yang di mata kuliah ini nantinya adalah supaya teman-teman berani nulis berdasarkan yaitu tadi topik bahasan kita sistem pendukung keputusan atau SPK, membuat sebuah dashboard nanti ya untuk BI, maka dituangkan ke dalam tulisan sebuah jurnal, maka ini bisa jadi keuntungan teman-teman ya untuk jadi pengganti skripsi, sehingga begitu selesai semester 7 nilai skripsi udah punya. Nah, padahal lagi kalau teman-teman aware ya yang pernah ikut mata kuliah data mining saya, data mining ya, itu pernah saya suruh buat yaitu analisis sentimen ya di bidang NLP. Ini tadi bahasan kita adalah NLP ya. Nah, ini ya di sini pengembangan bahasa dan sistem itu adalah NLP atau Natural Language Processing. Saya pernah menyuruh teman-teman untuk membuat sebuah analisis sentimen. Nah, si Fajar ini juga adalah jurnalnya dia. Ini ada beberapa orang ya. Jurnalnya dia ini adalah dari tugas akhir data mining. Untuk si Fajar ya. Karena Azhar ini kan data miningnya baru kemarin ya. Azhar ini angkatan kalian 2019. Yang Ibnu Suhada ini angkatan lama. Dan ini berdasarkan waktu angkatan 2018 ya. Ini tugas akhir data mining. Dia manfaatkan, dituangkan menjadi tulisan, terbit di Sinta 3, nilainya A, pengganti skripsinya. Jadi bisa lulus lebih cepat. Jadi yang berhak mengklaim hanya nama yang pertama. Gitu. Nah, balik lagi, makanya saya bilang ya, ini bisa dengan mudah karena apa? Karena kalian udah pernah membuatnya itu. Tinggal yang sulit adalah menuangkan itu menjadi sebuah tulisan. Tapi nggak apa-apa, akan saya bantu, akan saya dorong gitu ya, bantu dorong. Tujuannya ya tinggal siapa yang mau gitu aja. Tinggal siapa yang mau, siapa yang lapar gitu kan. Padahal bahan itu udah ada. Kemarin tugas akhir data mining satu pun nggak ada yang buat itu sebagai tulisan. Sayang sekali gitu ya. Padahal kalau kalian bikin mungkin sekarang udah publish. Atau mungkin bulan depan atau 3 bulan lagi udah publish gitu ya. Jadi silahkan, kemarin udah punya bahan analisis sentimen di mata kuliah data mining, walaupun itu kelompok, tinggal kesepakatan aja sama kelompoknya siapa yang mau nuliskan ini atau bikin topik yang lain karena pakemnya sama sebenarnya gitu ya, tinggal tulisannya aja. Kalau bingung mau mulainya dari mana untuk menulis ini, boleh ketemu saya ada di kampus setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu.
sorry, bukan Selasa sampai dengan Sabtu, tapi Selasa dan Sabtu. Ya, karena Rabu, Kamis, Jumatnya nggak ada jadwal saya gitu ya. Nah ini ya, jadi sudah semester 7 harus aware, harus mulai. Ya, titik baliknya itu harus dimulai. Supaya apa? Supaya kalian lulus lebih cepat, bisa lulus tepat waktu. Ya, ini dari tugas akhir data mining dan yang ini adalah dari tugas akhir sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan nanti akan saya buat seperti contohnya adalah yang ini ya. Jadi nanti teman-teman mendownload software ya, boleh softwarenya ini ada dua based on-nya, ada yang modelnya desktop ya, Tableau desktop, ada yang modelnya cloud, ada yang modelnya public ya. Tentu ini ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Yang pasti contohnya adalah seperti ini ya. Tableau public ya, Tableau public ya. Nah ini hasil-hasil mata kuliah sistem pendukung keputusan semua ada di sini, tapi tentunya dengan topik yang berbeda setiap semesternya bahasannya. Oke, Tableau public ya ini ya. Oke, saya coba search. Oke, nah ini adalah contoh dari dashboard yang dihasilkan nanti mata kuliah sistem pendukung keputusan ini. Nah, yang ini adalah tugas akhirnya si Prista. Sorry, bukan. Iya benar-benar. Ya ini dia nih. Nah, ini dia nih. Dashboardnya adalah seperti ini nih ya. Nih ya, dashboardnya nih hasil akhirnya. Jadi dia di sini dashboardnya. Ini dia dashboardnya. Dashboardnya dari si Prista. Untuk menganalisis data kasus COVID ya, COVID-19. Oke, itu saya admit dulu. Ya, jadi ini banyak ya, macam-macam. Karena ini tugasnya kelompok, ada yang menganalisis demam berdarah. Nah ini datanya kita dapatkan secara real, ya datanya bukan di karang-karang, tapi data real bisa kita dapetin dari opendatajakarta.go.id, bisa kita dapetin dari Kaggle, bisa dapetin juga dari BPS ya. Dan yang itu gratis gitu ya, boleh. Gitu. Yang penting kalian bawakannya secara diolahnya secara keteknikan informatika. Ya, jadi simpel. Cuman bikin seperti ini aja tugas akhirnya dan bisa jadi nilai mata kuliah dan juga bisa jadi pengganti skripsi. Ya, jadi sekarang udah mulai aware, tujuan saya yaitu mempercepat kalian supaya bisa lulus lebih cepat ya gitu. Bisa lulus tepat waktu lah gitu ya. Jadi kalau nggak di semester 7, semester 8 gitu ya. Oke, ini tadi ya salah satu contohnya. Nah ini nanti Tableau ya, tampilnya seperti ini, ada yang public. Dan kalau kalian teman-teman mau menggunakan Tableau desktop, caranya mudah ya. Teman-teman itu tinggal ke Tableau aja ya, Tableau. Nanti begitu ada pilihannya, langsung aja deh Tableau student version gitu ya. Nah ini Tableau for student. Nanti masukkan data ya. Tableau for student ini gratis selama setahun. Ya, selama setahun khusus untuk student. Ini bisa kalian gunakan nih desktop versinya. Lebih ringan. Ya, lebih ringan ya, tinggal masukin aja nama-namanya ya dan lain sebagainya, kredensial kalian. Dan kalian akan diberikan key. Contoh dari ini ya, contohnya nih karena saya kemarin sudah habis ya, mata kuliah ini kan hanya di semester gasal. Jadi saya baru perpanjang lagi, jadi bisa diperpanjang terus setahun. Ya. Jadi ini dia nih dapat kuncinya, key-nya adalah seperti ini. Silakan mau copy key saya juga nggak apa-apa ya, karena ini sifatnya adalah open source ya. Base-nya adalah open source software ini, jadi boleh kalian copy juga nggak ada masalah ininya ya. Yang penting license-nya asli ya. Ini ya, boleh silakan ya, atau kalian mau bikin sendiri license-nya ya, daftar sendiri student version-nya boleh silakan. Gitu. Ya, jadi mudah saja tinggal download yang student version. Karena ini akan kita gunakan di mata kuliah sistem pendukung keputusan. Karena kita akan menghasilkan sebuah dashboard yang tadi contohnya nih ya. Salah satu contohnya adalah seperti ini.
dashboard yang secara interaktif ya, macam-macam ya. Ini juga COVID juga nih. Ini apa di DBD ya? Kayak gitulah ya. Banyak nih. Oke, itu ya teman-teman mahasiswa ya. Tadi tentang penelitian. Oke ya. Terus mana ya tadi ya? Oh, di sini ya. Baik ya, itu tadi tentang penelitian di konsentrasi RPL. Ya, salah satunya NLP yang analisis sentimen ya, tentang data mining, salah satunya analisis sentimen, ini pengembangan bahasa dan sistem, atau tentang pemetaan juga masuk, BI ya, basis data, big data masuk gitu ya. Baik, nah kita ngomongin komponen penilaian sama seperti sebelum-sebelumnya di kelas saya, ada 3, saya bertumpu 3 komponen penilaian. Yang pertama keaktifan ya. Terus ada project ya, ada project. Nah, ini jadi setiap ya bisa saja ada project, yang pasti project besar atau final project itu setelah UTS ya, setelah UTS, dan tidak ada lagi tugas-tugas kecil kalau misalnya sudah ada final project ya. Terus UTS bobotnya 25% ya. Jadi saya tidak memberikan remedial untuk UTS ya, karena saya pikir ini bisa ditutupi dengan final project atau project lah gitu ya. Karena punya bobot yang sama 25%. Jadi kalau misalnya teman-teman punya nanti UTS-nya kurang memuaskan, bisa kalian push di final project. Final project-nya harus lebih baik gitu ya. Karena mindset-nya jangan cuman untuk lolos mata kuliah aja, tapi untuk dibuatkan jurnalnya. Itu akan lebih baik mindset-nya. Ya. Terus UAS bobotnya 40% ya, 40% seperti biasa. Oke. Terus jadi hari ini kita hanya kontrak kuliah ya, silabus, buku. Terus untuk kontrak kuliah, ketika ada yang absen atau nggak bisa hadir ya, jangan izin ke saya, tapi izin ke ketua kelas. Nanti biar ketua kelas yang merekap dan menginfokan kepada saya. Jadi seharusnya kelas ini ada ketua kelasnya. Jadi kalau misalnya ketua kelasnya nggak ada, saran saya jangan nggak hadir, gitu. Karena saya tidak menerima izin kalian kalau tidak di ketua kelas. Online. Oke, baik. Bahasan yang kedua atau pekan berikutnya, kita akan membahas tentang manajemen pendukung keputusan. Jadi bagaimana, karena kan ini sistem pendukung keputusan, jadi bagaimana menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan oleh manajemen, baik itu pimpinan atau top manajemen lainnya, untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan. Jadi pengambilan sebuah keputusan di sebuah organisasi itu bukan berdasarkan insting, bukan berdasarkan yang sudah-sudah atau sebelum-sebelumnya, enggak. Itu keputusan yang kurang baik, tapi berdasarkan data, based on data. Kita berbicara based on data. Baik, nanti di pertemuan berikutnya adalah bagaimana sebuah pengambilan keputusan itu melalui beberapa proses gitu ya. Terus keempat, barulah kita akan mulai membuat sebuah DSS, sistem dari DSS-nya atau Decision Support System-nya. Tadi ya, yang BI ya, karena yang ini, yang Tableau ini adalah memang khusus BI. Dia khusus software yang berbicara tentang BI gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman download nih ya, Tableau udah pasti ngomonginnya BI. Tableau, mana nih Tableau? Oke. Sama ya. Oke ya, jadi kayak gitu. Terus di pertemuan ke-6 ada pemodelan ya, pemodelannya dan bagaimana kita memodelkan sistem yang sudah kita modelkan itu kita analisis lah istilahnya gitu ya, kita analisis kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Kalau misalnya ada kekurangan, kita bisa dirubah atau bisa kita optimalkan lagi gitu ya. Ya, bisa kita optimalkan lagi. Oke, ini Tableau nanti teman-teman bisa download saja ya, download dan license-nya ya, yang student version saja.
Terus baru kita mengenal yang namanya BI. Apa itu BI? Gitu, dasar bisnis gitu ya. Nah, itu. Terus di pertemuan ke-9 ada yang namanya DSS dari development. Jadi pengembangan dari DSS yang sudah kita buat. Itu akan berhubungan dengan pertemuan berikutnya, yaitu GDSS atau Group Decision Support System. Oke. Nah, jadi itu terus terkait final project nanti tidak hanya dibuat DSS-nya ya, dan kalian presentasikan. Jadi jangan cuma buat tapi kalian nggak ngerti gitu ya. Kalian presentasikan ya. Presentasikan makanya itu nantinya ada pertemuan tersendiri ya untuk presentasi. Semoga waktunya cukup gitu ya. Semoga waktunya cukup karena biasanya presentasi ya nanti dibatasin aja waktunya supaya timnya ini cukup ya. Ini ada 45 orang ya. 45 orang saya bingung baginya nih. Tapi nggak apa-apa. Saya pengennya sih tidak terlalu besar ya timnya karena kecil-kecil aja tapi semua berkontribusi gitu. Saya pengennya seperti itu. Oke, baik. Dari komponen penilaian ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Gak ada Tidak, ya? Pak. Gak ada? Udah pada paham ya? Sudah, Pak. Udah. Oke, udah pada paham ya. Paham, Pak. Baik, itu terus juga saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa semua nih udah semester 7 harus sudah dimulai mengumpulkan poin SKPI. Ya. Poin SKPI yang wajib itu ada 3 ya. Karena SKPI ini kan sebagai sebuah syarat sidang. Ya, syarat sidang ya. Bukan syarat tulus ya, syarat sidang. Jadi kalau misalnya kalian misalnya udah bikin skripsi, capek-capek begitu udah selesai mau diusulkan sidang ternyata SKPI-nya belum lengkap. Maka itu nggak boleh sidang. Gitu ya. Jadi SKPI ini sebuah syarat sidang. Poin wajibnya adalah 3. Yang pertama adalah PKM. Saya nggak tahu di sini apakah yang semester 7 ini ada yang belum PKM nggak? Ada yang belum? Ada, Pak. Saya, Pak. Baik, kalau misalnya ada yang belum, sekedar informasi, PKM ini diselenggarakan serentak seluruh Indonesia. Seluruh kampus mengikutinya dan hanya ada di bulan November. Jadi mulai bulan Oktober itu sudah siap-siap. Jadi kalau Anda miss, nggak ikut lagi di bulan November ini, maka Anda bisa ikut nanti bulan November tahun depan. Jadi itu bulan November siap-siap, biasanya Oktober sudah mulai pengumuman, dibuka pengumuman, jadi itu harus aware. Ya, jadi sekarang harus udah aware, jangan di zona nyaman, harus sudah mulai terukur. Apa nih, langkah apa nih kita nih harus mulai terukur. Ya, jadi jangan sampai miss PKM yang sekarang, sehingga ini kalian tertunda. Baru November tahun depan, baru bisa buat syarat sidang. Jadi skripsinya mandek, bukan karena topiknya, bukan karena kontennya, bukan karena mahasiswanya, tapi karena salah satu syarat. Makanya, itu padahal sudah disosialisasikan, ada di web FT juga, dosen PA juga sudah mensosialisasikan, ya, jadi harus sudah aware. Terus PKM ini, sertifikat PKM bukan begitu ikut langsung dikasih, enggak. Ada proses seleksi, jadi sebaiknya makanya bikin yang serius, membuat sebuah proposal PKM juga yang serius. Terus itu ya syarat yang wajibnya kan 3, 1 PKM. Yang kedua adalah TOEFL. TOEFL, nah untuk TOEFL nih dari sekarang udah mulai ngambil kalau yang mau sidang di semester 7. Ya karena TOEFL ini sudah ada batas expirednya gitu ya. Ada masa berlakunya. Jadi jangan sampai harus diukur juga gitu ya. Kira-kira kita mau sidang semester berapa? 7. Kalau mau sidang di semester 7, dari sekarang udah mulai ngambil nih. Karena biasanya TOEFL itu masa berlakunya 6 bulan ya. Mungkin ada yang tahunan juga.
Nah, teman-teman mahasiswa, saya tidak menyarankan untuk mengambil tes TOEFL yang gratisan di Facebook atau Twitter gitu ya. Kenapa? Karena itu beresiko. Yang pertama, resikonya itu tidak diakui oleh verifikator di fakultas nantinya. Ya. Satu. Yang kedua, resiko lainnya adalah mereka cuma mau ngambil data kalian aja pada saat mereka kalian disuruh tes TOEFL yang gratisan itu, kalian masukin data, nama dan lain sebagainya lah, kredensial kalian, ya mereka cuma mengambil data kalian aja itu. Data kalian itu sebenarnya sangat berharga gitu ya. Data is a new oil gitu ya. Kalau di data mining itu data is a new oil. Sumber minyak yang baru gitu ya, jadi sangat berharga. Jadi, nah kita nih di pusat studi bahasa, ada di UHAMKA ini namanya Pusat Studi Bahasa UHAMKA, itu menyelenggarakan tes TOEFL, berbayar. Bayarnya untuk tesnya aja ya, tanpa pelatihan, tesnya aja itu hanya 50.000 sebelum Pertalite naik ya. Ya kalau Pertalite naik saya nggak tahu ini udah berapa, tapi kan nggak jauh-jauh ya. Nah jadi waktu itu 50.000 untuk tesnya aja. Dan udah pasti itu diakuin oleh verifikator nantinya untuk syarat sidang. Ya untuk SKPI. Nah, saran saya itu. Atau boleh ngambil di luar dengan lembaga yang lebih bagus, misalnya LIA atau British Council, boleh, nggak ada masalah. Ya, jangan sampai itu lembaganya nggak jelas gitu ya. Oke, baik. Itu tes TOEFL. Yang terakhir adalah sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi ini kalian juga boleh ngambil dimanapun. Ya. Nggak mesti di UHAMKA, tapi di UHAMKA nih kita punya namanya TUK Mahira ya. TUK Mahira, cuman rekomendasi saya ngambilnya jangan melebihi akhir November ya, akhir November. Karena saya nggak tahu masih ada apa enggak ya setelah November itu. Nah, ini kebetulan lagi ada promo ya, lagi ada promo diskon 10 gitu ya atau 15, saya nggak tahu sampai November. Terus di Mahira ini kita sertifikasinya internasional ya, Microsoft itu angkatan 2019, bahkan yang 2020 juga ada yang ikut ya, udah ada yang ikut ya. Saya nggak tahu, Mutiara kemarin saya ketemunya 2019, terus siapa lagi gitu saya lupa gitu ya. Terus yang angkatan 2020 ini saya lupa. Oke ya, jadi itu sertifikasi kita. Dan kalau misalnya di UHAMKA ini sudah nggak ada TUK Mahira ini, kalian tetap ditagih sertifikasi bidang kompetensi IT gitu. Di luar, silakan ngambil di luar. Yang pasti kalau di luar itu biayanya lebih mahal gitu ya. Terus untuk ujiannya, ya benar-benar kalian strict gitu ya, strict waktunya tuh strict. Ya, kalau di kita ya mungkin kalian bisa tanya ke Mutiara kali ya gitu ya. Mutiara ada sih di sini, kayaknya ada ya. Ada, Pak. Nah, nih Mutiara nih ya. Nah, tanya Mutiara tuh. Silakan tanya testimoninya kayak gimana. Supaya sebenarnya saya untuk memperbesar persentase kelulusan mahasiswa gitu ya, karena sertifikasi kompetensi bidang IT ini kalau yang kelasnya internasional itu kan keuntungannya banyak gitu ya, nggak hanya diakuin di perusahaan nasional tapi juga internasional ya. Oke, baik itu dan jadi jangan lupa SKPI sudah mulai dikumpulkan. Untuk Microsoft ini kita tidak ada masa berlakunya sertifikatnya. Jadi dia berlaku itu by version. Artinya gini logikanya, selama Microsoft itu digunakan yang untuk mengolah, misalnya Excel ya, teman-teman punya sertifikasi bidang Excel, selama Microsoft itu digunakan untuk mengolah grafik dan tabel-tabel itu masih menggunakan Excel, maka itu masih berlaku. Kecuali Microsoft sudah punya software yang baru untuk mengolah tabel sama grafik-grafik. Misalnya Microsoft Grafik dan Tabel misalnya gitu ya namanya. Maka itu yang Excel nggak berlaku. Gitu. Ya, jadi dia berlakunya by version. Gitu. Oke ya. Jadi dan sertifikasi internasional juga bisa di tracking ya. Saya udah pernah ya, udah bosan juga lah kalian ya. Untuk men-tracking gitu ya. Jadi saya udah pernah simulasikan. Baik ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Silakan. Halo Pak, mau tanya dong Pak. Boleh silakan. Apa yang mau ditanya?
Untuk yang udah mengikuti MBKM itu termasuk sertifikat IT atau bukan tuh, Pak? MBKM bukan sertifikasi kompetensi bidang IT, ya. Saya langsung jawab aja. Kenapa? Biar saya buktikan nih. Misal yang nasional dulu ya. Yang nasional itu biasanya sertifikasi kompetensinya itu dari BNSP, ya. Nah ini nih, BNSP itu sertifikatnya adalah yang berlogo Garuda begini nih, hologram. Ya, logonya Garuda nih. Ini kalau yang model dulu nih kayak gini BNSP-nya, tapi yang sekarang modelnya begini. Ada logo hologramnya, ada nama kompetensinya. Dan biasanya di lembar belakangnya itu ada yang diujikan. Nah, ini contohnya. Jadi lembar depannya ya. Jadi kenapa dia ada dua? Jadi sama seperti akademik lah gitu ya. Kalau di akademik tuh ada ijazah, ada transkrip gitu ya. Ada ijazah, ada transkrip. Dan nantinya si seseorang yang lulus dari uji kompetensi ini ya, sertifikasi kompetensi ini, dia boleh menyandang gelar kompetensi, gelar sertifikasi. Ya, jadi contohnya BNSP ini kayak gini ya, depannya ada Garudanya hologram gitu, dan di belakangnya ini ada materi yang diujikan. Dan kalau BNSP itu biasanya ada foto, tanda tangannya basah. Kenapa? Karena dia nggak bisa di-tracking. Dia nggak ada kode khusus kalau sertifikat BNSP. Kode khusus adanya hanya sertifikat ini, kode apa sih kayak kode apa ya, primary key lah gitu ya untuk nomor urut pengeluaran sertifikat ini karena sertifikatnya dicetak ya. Jadi dia nggak bisa di tracking gitu, makanya dia harus ada fotonya, stempel basah dan lain sebagainya. Ya, contohnya kayak gini. Nah, kalau yang sertifikat internasional ya, sertifikat internasional itu bisa di tracking ya, bisa di tracking. Nah, ini saya masuk ke Certiport ya teman-teman. Certiport ini for your information ya, sebenarnya ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Certiport ini adalah sebuah portal yang di dalamnya itu nggak cuma berisi Microsoft gitu, dia macam-macam sertifikasinya, bisa ada Adobe ya, Adobe itu kan global ya, satunya ada Photoshop, apalagi Adobe Illustrator gitu ya dan lain-lain. Ada Easy Counsel. Easy Counsel ini adalah sertifikasi bidang IT yang untuk khusus cyber security. Ya, forensik juga nih kalau kalian lihat nih ya. Nah ini nih ya. Easy Counsel ini pasti ya untuk sesuatu yang cyber ya. Forensik gitu ya. Ini pokoknya berhubungan sama Easy Counsel. IC3 juga IT spesialis lebih spesifik lagi. Ada Microsoft salah satunya, ada Unity. Unity ini adalah sertifikasi khusus untuk yang nantinya pekerjaannya itu di bidang gaming kayak gitu-gitu ya. Unity ya, teman-teman bisa baca aja. Silakan gitu, atau virtual reality nih, Unity ini ngomongin virtual reality juga ya, tinggal dilihat gitu ya. Kalian juga bisa nih ngambil dari sini langsung bisa. Cuman biayanya itu kalau Microsoft ya, ujian saja tanpa pelatihan itu $99. Langsung di sininya bisa. Ya, ujiannya $99. Kali aja 15.000 lah gitu ya gampangnya. Tapi kalau di kita udah pelatihan, udah ujian, dapat makan siang, dapat snack gitu ya. Itu biayanya 500 berapa saya lupa gitu ya. Nanti tanya aja deh Mbak Arin ya, silakan tanya Mbak Arin. Ya. Oke, jadi itu contohnya lagi saya mau kasih lihat lagi misalnya seseorang yang tadi kenapa dia boleh menyandang gelar karena tidak hanya sertifikat saja, ada yang diujikan. Kalau sertifikat kompetensi itu bedanya itu ya. Nah, ini contohnya ya, saya masuk ke saya aja gitu ya, saya nggak mau ceritain orang lagi, saya ceritain saya gitu ya, sorry kalau narsis. Jadi nanti ada di My Transcript, nah kebetulan saya punya 4 sertifikasi ya. Jadi karena ini adalah, jadi kalau misalnya teman-teman dulu ada yang pernah di SMK punya sertifikasi kompetensi bidang Cisco ya, Cisco itu gelarnya, karena dia boleh pakai gelar kalau udah lulus, gelarnya itu CCNA atau CCLP ya. CCNA itu Cisco Certified Network Administrator, Mikrotik itu gelarnya MCTNA. Nah kalau ke Microsoft untuk yang Office gelarnya MOS atau Microsoft Office Specialist. Untuk yang MTA ya ini ya,
Terus ada yang bidang AI ya, ini di MCF atau fundamental. Untuk yang ini Certified Educator ini adalah khusus di bidang pengajar ya, pengajar for educator. Nah, jadi itu kalian tidak hanya diakui secara nasional saja, tapi internasional. Perusahaan internasional mengakui kalian. Ada 2 sertifikatnya ya, makanya seperti gelar akademik, ada sertifikatnya dan ada transkripnya. Ya, nah sertifikatnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Nah ini, jadi simpel aja, nggak ada expirednya dan ini ada badge Microsoft-nya gitu ya. Yang membedakannya adalah di sini. Kalian bisa cek secara melalui portal ini, gitu ya. Jadi kayak kemarin yang lowongan dari BSI Bank Syariah Indonesia itu BUMN ya, itu membutuhkan bidang IT, nggak perlu mereka state-nya itu di lowongannya kemarin udah ditutup tanggal 26 September ya 2022. Tidak perlu apa sih namanya ya, punya ijazah, tapi dia butuh seorang yang punya sertifikat kompetensi bidang IT gitu. Kalian kasihkan aja ini gitu ya, karena mereka atau HRD biasanya langsung cek ini gitu ya, langsung cek ini dan masukkan kode ininya, kode spesialnya gitu ya, kode spesifiknya. Nah, ini yang membedakan sertifikasi internasional sama nasional. Kalau nasional itu nggak ada kode-kode kayak gini. Tapi kalau yang internasional bisa. Gitu ya. Nah, itu tadi contohnya ya. Terus ini ijazahnya gitu ya, istilahnya ya, sertifikatnya, dan ini adalah transkripnya. Ya, transkripnya ada nama kalian ya, ada nama kalian, terus ada nilainya. Ya, standar lulusnya adalah 700 ya, 700. Di atas 700 lulus. Dan ada sesuatu yang diujikan gitu ya. Ada deskripsi yang diujikan. Gitu ya, modul-modul yang diujikan. Tadi sama contohnya kayak BNSP nih ada di sini gitu. Yang diujikan apa saja. Gitu. Itu yang membedakan sertifikat kompetensi. Nah, kalau MBKM ya sertifikat MBKM aja gitu ya. Saya nggak tahu. Seharusnya sih nggak bisa. Sertifikat kompetensi itu kalau yang nasional udah pasti yang BNSP atau dari LSP. Gitu ya. Logonya Garuda hologram. Tapi kalau yang internasional, nah ini beda-beda. Makanya dia ada kode khusus. Dimanapun sertifikat internasional itu punya kode khusus. Jadi bisa di-tracking. Misalnya diganti namanya gitu ya, jadi nama orang lain. Ya, maka HRD kalau misalnya kalian melamar kerja, ini akan mencek. Ya, tinggal masuk ke sini, verify.certiport.com. Nah ini ya, masuk ke sini. Ya, dan dia akan masukin kode ini. Kode ini. Kode spesialnya lah istilahnya. Oke. Dan yang ini jadi kalau nanti diganti sertifikatnya ya kalian tetap di sini akan munculnya nama yang bersangkutan, yang mengeluarkan adalah Microsoft Pusat, bukan Microsoft Indonesia. Ya. Sertifikasinya tanggal diambilnya, tanggal didapatnya sertifikat tersebut ya sama ya, Januari 20 Januari 2022. Bidangnya Azure AI ya, bisa dicek gitu ya. Azure AI tuh. Sama yang terakhir adalah ya jangan takut kehilangan sertifikatnya karena bisa diklik saja online copy. Maka HRD atau siapapun yang ngecek itu bisa dapetin sertifikat kalian yang aslinya. Gitu. Jadi jangan takut ini dimanipulasi karena begitu dicek dari database-nya Microsoft gitu ya atau Certiport yang keluar adalah nama yang benar-benar yang memegang aslinya. Gitu. Oke ya, mungkin itu terjawab ya. Jadi kalau nasional adalah yang BNSP, untuk yang internasional silakan cek kodenya aja. Gitu. Ada kode-kode khusus di setiap sertifikat. Jadi bisa di tracking. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Pak, izin nanya. Kalau sertifikat TOEFL itu minimal skornya berapa ya? Minimal skor ya, sini udah dibahas juga. Bentar, saya kasih lihat aja biar saya nggak dianggap hoax ya.
Oke, tadi mana ya? FT belum ya? Belum saya buka ya. Oh ini, edaran ya. TOEFL ya, sebenarnya semua di sini ada nih di website FT ya. Kalian bisa buka aja. Ini ada edaran kompetisi TIK, kompetensi ya, PKM sama TOEFL. Kalau misalnya kita lihat nih teman-teman ya, TOEFL ya, minimalnya adalah 450 yang bisa diakui sebagai syarat sidang. Minimalnya adalah 450. Ada acuannya di surat edaran ini. Silakan bisa di-download. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Itu yang syarat TOEFL yang untuk lulus di UNIF itu, Pak, harus gimana, Pak? Maksudnya biar keterima dia buat syarat SKPI itu, Pak. Ada apanya gitu, misalnya SK Dinas kah atau apa gimana? TOEFL. Iya, Pak. Ya kalau misalkan dari luar gitu, bukan dari kampus, Pak. Dari luar, ya dari luar lembaganya mesti jelas dong. Kalau lembaga yang jelas itu yang pertama ya, dia udah terkenal kayak LIA gitu ya, British Council ya, atau lembaga kita lah, Pusat Studi Bahasa, itu boleh ya. Yang kedua lembaganya ya, kalau lembaga di luar kampus ya, kalau di kampus sudah pastilah diakuin lah gitu ya, mau ngambil di kampus lain juga nggak ada masalah. Tapi kalau lembaga di luar, ya biasanya dia ada websitenya, lembaganya itu. Bukan blog ya, website resmi, kayak LIA gitu ya, ada websitenya. British Council apalagi, gitu ya. Itu diakuin, jadi jangan sampai teman-teman, begitu skripsinya misalnya udah oke nih, atau mau jalur publikasinya udah publish, begitu mau disidangin, belum punya poin SKPI, udah punya, tapi nggak diakuin gitu. Itu jadi 2 kali kerjaan, kita harus bekerja 2 kali, nyari lagi, waktunya mepet gitu kan, udah mau habis semester, jadi takutnya kena bayar lagi. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Jadi dari sekarang mulai diukur. Saya bilang dari awal tuh kata kuncinya, saya ngomong adalah langkah terukur. Kalian bisa lah mengukur, mana yang jelas, mana yang nggak jelas. Nah kalau mengukur sesuatu itu, tentunya jangan, misalnya gini logikanya. Kalian masak, kalian belajar masak nih. Masak nasi goreng misalnya. Tadinya belum bisa, mau belajar masak nasi goreng. Jangan kalian cobain ke diri kalian sendiri. Wah, ini udah enak kok. Buat kalian. Buat orang lain belum tentu. Jadi diuji cobakan juga ke orang lain. Dan jangan satu orang. Ingat ya, sudut pandangnya jangan satu orang. Ada beberapa orang, minimal 3 lah atau 4. Tanyakan ke dia, ini gimana rasanya? Apakah keasinan? Apakah kemanisan? Apakah terlalu kering gitu ya kalau nasi goreng ya, atau apa, sehingga kita akan dapat feedback. Nah gitu, sama software juga gitu kan, software juga gitu, ketika kalian download gratis software secara cuma-cuma, dimainin, mereka akan minta feedback. Jadi feedback itu penting, jangan dikira nggak penting, penting kalau di dunia IT. Nah makanya saya bilang, buat mengukur itu jangan cuma diuji cobakan ke kalian, dan jangan cuma ke teman-teman. Ini akan berbeda. Karena teman merasa nggak enak gitu ya. Ya deh, bisa nih, bisa. Uji cobakan ke orang lain. Minimal 4. Boleh dosen, tanyain. Pak ini kalau yang seperti ini gimana? Jangan cuma 1. Anggapan dosen ini. Jangan. Ada 4 atau 3. Atau orang lain. Atau bos magang kalian pernah magang, coba tanyain, Pak ini gimana menurut pandangan Bapak? Boleh apa enggak pandangan profesional Bapak? Diakui apa enggak kira-kira ya Pak gitu. Sekedar itu aja, sekaligus menyambung silaturahmi kan gitu. Jadi gitu ya, mungkin yang bisa saya jawab ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Silakan. Mau nanya Pak, Boleh, silakan aja. buat daftar sertifikasi TOEFL yang ada di UHAMKA itu gimana Pak? Ke Pusat Studi Bahasa UHAMKA. Silakan menghubungi Pusat Studi Bahasa UHAMKA ya. Ada, dia belum ada webnya ya. Dia ada Instagramnya. Coba cek aja Instagramnya ya. Tapi yang pasti kalau dari UHAMKA ya pasti diakuin lah gitu ya. Karena kan kita satu rumah, masa nggak ngakuin yang di rumahnya gitu ya. Itu diakuin, bahkan dari kampus lain pun kita akan akuin itu gitu ya.
Nah, kalau di luar itu ya lembaganya harus jelas gitu. Lembaganya harus jelas. Jadi jangan sampai nanti kalian kerja 2 kali gitu ya. 2 kali kerjaan gitu ya. Dan sekarang harus mulai dikumpulkan nih karena udah semester 7. Ya, harus sudah mulai dikumpulkan supaya nanti begitu sidang mulai menyusun skripsi itu nggak keteteran lagi, harus ngumpulin ini, harus apa gitu ya. Apalagi tadi yang belum PKM ya, harus sudah dimulai ya. Effortnya harus lebih besar tuh yang PKM karena masih ada kuliah. PKM juga nanti saya nggak tahu udah magang apa belum kali yang tadi ya, belum yang lain-lainnya gitu ya, menyusun skripsi dan lain-lainnya. Jadi effortnya 2 kali. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kita diskusi. Pak mau nanya Pak, Boleh. Ajar, kenapa Jar? itu terkait apa 3 SKPI-nya ngambil matkulnya apa buat sidangnya Pak? Enggak, itu adalah syarat untuk daftar sidang, bisa daftar sidang, bukan ngambil mata kuliah skripsinya, bukan. Oh berarti kalau misalnya seandainya masih belum terkumpul saat semester 7 berakhir berarti masih bisa ngambil skripsi ya Pak ya? Ya kalau ngambil skripsi kan boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Skripsi itu kan mata kuliah prasyarat memang. Nah, prasyaratnya itu bukan SKPI, bukan. Tapi SKPI ini digunakan sebagai syarat untuk sidang ya, syarat untuk sidang mana ya? Nah, ya, jadi SKPI ini adalah syarat untuk sidang. AIK, edaran skripsi, pokoknya ada waktu itu ya, edaran sama SKPI. Nah, ini nih SKD kan soft skill wajib SKPI. Jadi yang wajib itu 3 ya dari yang 7 ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya menentukan ketentuan ini ya. Nah, ini yang wajib ini 3. Nah, ini ya 3 nih ya. Wajib, diwajibkan. Nah, ini ya TOEFL, kompetisi TIK, PKM. Oke, ini mana ya tulisannya ya. Dia adalah syarat untuk syarat sidang. Surat pendamping. Mana itu ya yang menyatakan ya. Jadi nanti sebelum kita mendaftar sidang, ada di Google Form-nya itu isiannya adalah SKPI ya. SKPI itu nanti ada 3, harus upload itu. Harus upload dan nanti itu dicek oleh verifikator. Ya, verifikatornya saya nggak tahu siapa karena nanti fakultas yang memutuskan ya. Jadi sebenarnya ini diatur jelas di sini ya. Yang pertama itu yang harus wajib itu adalah yang nomor 1, yang kedua tuh ketiga opsional aja ya. Nah, ini adalah yang webinar dan ini adalah opsional ya. Terus yang terakhir adalah PKM. Mana PKM? Nah, ini PKM gitu ya. Jadi semua ada nih, ada acuannya di edaran namanya SKPI ya. Ada di informasi edaran SKPI gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi bukan untuk ya, gimana? Gimana? Ya izin nanya Pak. Iya, Kalau silakan. misalnya saya atau teman-teman di sini itu ikut jurnal, kira-kira tetap wajib untuk seminar nggak Pak atau sempro gitu? Oke. Untuk jurnal ini kan non skripsi ya. Ingat yang perlu diperhatikan. Saya bikin ilustrasinya gini deh. Saya bikin di Word ya, bentar ya. Biar kalian ada ilustrasi nih. Aduh, bukan di Word deh, di PowerPoint ya, PowerPoint aja. PowerPoint. Oke, PowerPoint nih. Saya menampilkan kalian yang memutuskan gitu ya. Saya hanya menampilkan aja. Oke, ini sambil kebuka ya. Oke, ini untuk menjawab pertanyaannya Ahmad Rosyid. Oke, it's a good question ya. Jadi ini bentar, ini lama ya. Sambil loading. Oke. Oke, yang new aja. Oke, ini adalah yang kolomnya 2 aja lah ya.
Oke, waduh cukup gak nih? Gak cukup. Salah, sorry. Ini 2, ini 15 lah ya. Oke. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan itu dan biar yang lainnya paham ya. Misalkan ini skripsi dan ini adalah non skripsi. Skripsi ya, skripsi itu dimulai di semester 6. Karena ada mata kuliah RTI gitu ya. Atau semester 7 lah ya sekarang lah ya kalian ya. Semester 7 yang mata kuliahnya seminar. Nah, sepengetahuan saya teknisnya untuk yang seminar ini, saya kurang tahu kalau yang sekarang, apakah dibagi pembimbingnya itu pada saat awal perkuliahan atau pada saat selesai UTS. Makanya kalau misalnya udah nggak dipakai, pada cabut. Bocor tuh, tolong ya. Nyalain dulu. Oke ya, luar biasa nih. Kenapa saya pin ya? Aduh, kenapa ini dipin? Nah, tolong di mute ya. Oke, baik. Itu tadi ya. Ini baru dimulai di semester 7 seminar ya. Saya nggak tahu apakah dibagikannya selesai UTS atau pada saat awal perkuliahan. Yang pasti tadi mulainya di situ dan dia ada syarat minimal 8 kali bimbingan. Syarat untuk sidang skripsi ya, ini jalur skripsi gitu ya. Minimal gini deh, syarat sidang. Ya, syarat sidangnya adalah minimal 8 kali bimbingan. Terus ada syarat SKPI-nya terpenuhi. Yang 3 poin tadi, 3 poin utama. Terus ada minimal halaman. Minimal halaman. Kalau saya nggak salah itu 60. Ya. Tapi kalau informatika mah ini pasti terpenuhi ya, karena biasanya skripsi informatika itu di atas 80 ke atas. Biasanya ya. Terus ada yang namanya nanti sebelum sidang ya, selain SKPI, ada yang namanya cek similaritas. Nah, cek similaritas ini tidak lebih dari 20%. Tidak lebih atau sama dengan ya, tidak boleh melebihi 20% lah gitu ya. Ini diceknya adalah melalui Turnitin. Ya, saya nggak tahu kalian pernah cek similaritas mata kuliah tata tulis ilmiah atau metodologi gitu? Pernah? Pernah cek similaritas? Pernah Pak. Pernah ya? Oke, berarti nggak perlu saya jelaskan. Oke, baru setelah ini terpenuhi ya, baru itu boleh disidangkan, sidang skripsi. Boleh dijadwalkan untuk sidang skripsi. Nah, di sidang skripsi ini ya, ini nilainya ditentukan oleh 3 orang. 3 orang dosen ya, ada 3 orang dosen penguji. Penguji pertama adalah dosen pembimbing kalian, penguji kedua dan ketiga itu dosen lain gitu ya, istilahnya dosen lain. Nah, kalau yang dosen pembimbing kalian ya itu pasti akan kasih nilai maksimal ke kalian. Karena apa? Dia memotret ya, dosen pembimbing kalian, dia memotret proses kalian, perjalanan kalian. Bimbingannya 8 kali kan. Ada yang misalnya bimbingan pertama kalian hujan-hujanan ketemu dosennya. Bimbingan kedua lagi main layangan enak-enak, ditelepon dosennya suruh datang bimbingan. Bimbingan ketiga, nah kayak gitulah. Jadi yang dipotret oleh dosen pembimbing ya adalah perjalanan kalian, proses kalian selama 8 kali bimbingan. Makanya biasanya gitu ya, dosen pembimbing itu akan kasih nilai maksimal ke mahasiswa bimbingannya. Tapi tidak begitu dengan 2 orang dosen yang lain. 2 orang dosen yang lain mereka nggak akan melihat kalian mau bimbingan 8 kali, 20 kali, 30 kali, mau bimbingan hujan-hujanan terus selama datang, mereka nggak akan lihat itu.
Yang mereka lihat atau yang mereka potret adalah pada saat hari H, pada saat sidang. Jadi kalau misalnya nih ya, malamnya ada yang bergadang ya, malamnya nih mau sidang bergadang, tapi Real Madrid kalah gitu ya, Real Madrid kalah, pusing, puyeng. Nah itu nggak fokus jadinya. Atau misalnya malamnya ada yang diputusin sama mantan, chat sampai pagi, curhat ke temennya, nggak fokus lagi. Yang dilihat oleh 2 orang dosen penguji lainnya adalah performa kalian pada saat sidang. Nilainya itu dibagi 3. Jadi kalian udah bisa nih mengukur kira-kira nilai kalian di mana. Gitu ya. Nah, setelah sidang skripsi, muncullah yang namanya revisi. Revisi ini maksimal 7 hari. Saya sarankan tidak boleh lebih, ya, tidak melebihi 7 hari karena takutnya ya, bisa saja itu mempengaruhi nilai. Jadi nilainya udah pas nih misalnya ya, karena performanya ngepas dapat segini, ya tiba-tiba karena revisinya lebih dari 7 hari, karena healing mau naik gunung dulu ya, ke kampung dulu ya, mau healing, kelebihan dari 7 hari revisinya, makanya saya tidak menyarankan ya, bisa saja itu mempengaruhi nilai. Jadi bisa saja ini nilainya jadi berubah mungkin ya, jadi segini misalnya. Ini udah beda nih, nilai hurufnya pun udah beda gitu ya. Setelah revisi selesai semua, kalian minta tanda tangan ke dosen, baik dosen pembimbing, dosen pengujinya, yang 2 orang tadi, pokoknya totalnya 3 orang. Skripsinya yang tadi terdiri dari 80 halaman ke atas atau 100 halaman lah ya, dibuat ke dalam bentuk jurnal. Walaupun ini nggak mesti publish, tidak mesti publish. Nah, sementara non-skripsi, ya, jalur non-skripsi itu bisa dimulai kapanpun. Mau semester 1, ya, kalau dia intens bimbingan 2, 3, 4 itu boleh saja. Bahkan ada angkatan 2020 dan 2021 itu yang saya baru satu atau berapa gitu ya, 2021, tapi kalau yang 2020 itu ada 3 orang kalau saya nggak salah. Udah bikin jurnal. Nah, dia ada syarat sidangnya. Untuk syarat sidangnya ya, dia tidak ada minimal bimbingan. SKPI wajib ya, syarat SKPI wajib, sama syaratnya gitu ya, wajib ya. Terus tidak ada minimal halaman, yang ada maksimal tidak melebihi dari 12 halaman. Tidak melebihi 12 halaman. Jadi jurnalnya sebaiknya tidak melebihi 12 halaman. Terus ada juga sama cek similaritas. Similaritasnya sama. Tidak melebihi dari 20%. Tidak melebihi dari 20%. Ya, jadi sama gitu ya. Karena ini adalah aturan standar internasional untuk cek similaritas. Dan artikelnya ya harus sudah publish baru bisa disidangkan. Bedanya hanya di situ saja. Harus sudah publish baru bisa disidangkan. Ya publishnya kemana? Ya ke Sinta tadi ya. Tadi ada ketentuannya mau ke Sinta berapa untuk dapat nilai maksimal, minimal Sinta 4. Ya. Dan dia tidak ada revisi. Kenapa? Karena sudah publish. Nggak perlu direvisi. Karena sudah publish. Sudah publikasi. Namanya sidang verifikasi ya. Sidang verifikasi. Oke. Dan tidak ada revisi. Dan udah selesai. Prosesnya udah selesai sampai di situ. Nggak ada revisi. Nilainya sudah ketahuan. Nilai
skripsinya gitu ya, karena ini kan terkonversi jadi nilai skripsi, itu sudah bisa diketahui. Dari mana? Dari acuan yang tadi. Jadi kalau teman-teman publish di Sinta 4, Sinta 3 itu udah pasti nilainya A. Ada acuannya tadi. Ya, ada acuannya di publikasi tadi. Nah, ini ya, di publikasi. Bukan ini. Nih ya. Kalau mau minimal di Sinta 3, Sinta 4 ini A. Sinta 1 di Sinta 2 lebih baik lagi, pasti di A juga. Gitu ya. Jadi gitu. Kalau ini kita nilainya tidak ketahui, karena yang menentukan 3 orang. Tergantung performa. Yang 2 orang tadi ya, dosennya adalah tergantung performa. Dan biasanya menjelang sidang tuh biasanya nggak bisa tidur. Dan kalau yang skripsi biasanya habis sidang juga nggak bisa tidur, karena terngiang-ngiang yang tadi, kejadian yang tadi gitu ya. Belum revisi lagi gitu ya, dan lain-lain. Jadi saya hanya memperlihatkan saja, kalian yang menentukan kira-kira maunya di mana gitu ya. Karena sebenarnya semuanya sama. Oke, jadi tadi pertanyaannya seperti itu. Ini menjadi mata kuliah pengganti mata kuliah skripsi. Kalau kita ngomongin seminar, itu beda mata kuliah. Seminar juga nilainya bukan 6 SKS ya. Seminar itu 2 SKS. Tetap harus diambil mata kuliah seminarnya. Jadi ini akan terkonversi ya, nilai ini menjadi nilai skripsi yang nilainya 6 SKS. Besarnya 6 SKS. Sama, yang ini juga gitu. Jadi seperti itu. Ya, sama. Terkonversinya menjadi mata kuliah skripsi, bukan mata kuliah seminar. Mata kuliah seminar itu 2 SKS, yang skripsi ini 6. Ya, jadi karena ini hanya terkonversi jadi mata kuliah skripsi. Ya, ini ada ketentuannya ya. Adalah pengganti skripsi, tugas akhir mahasiswa berorientasi publikasi ilmiah. Ada di sini ya. Jadi harus sudah publikasi dulu sebelum mengikuti sidang. Jadi harus sudah publish. Gitu ya. Harus sudah publish. Oke. Ini ada acuan nilainya juga udah ada. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Pak, mau nanya lagi. Boleh. Misalnya kan kita udah sempro nih Pak. Kalau misalnya emang tadi jurnal itu nggak bisa dikonversi jadi sempro, nah tapi dari hasil sempro kita itu kita jadikan jurnal gitu, nggak ada kita jadikan skripsi, nggak masalah kan Pak? Nggak ada masalah. Bahkan yang tadi yang saya perlihatkan ya di sini ya, ini adalah tugas akhir mata kuliah. Tugas akhir mata kuliah
Halo, tes tes. Ini udah kelar apa belum ya? Halo, Belum Mas, belum. tes. Belum bang, sampai jam 6 bang. Oh, Nah, ini Isi udah ada. soal. Halo, sorry, saya terpental ya. Iya, Dengar Pak. suara saya? Udah, Pak. Ada pak. Oke, baik ya. Tadi saya ulangi lagi, sorry nih. Oke, jadi nanti teman-teman ya bisa masuk ke website FT. Ya, terlihat gak nih screen saya? Terlihat Terlihat, pak. Pak. Terlihat pak, terlihat. Bisa masuk ke website FT ya. Ada profil dosen Fakultas Teknik ya, Teknik Informatika ini bisa terlihat nih bidang-bidang keahliannya dari dosen masing-masing ya. Beda-beda nih. Ya. Nah, itu ya. Jadi setiap dosen punya bidang keahliannya masing-masing kalau yang memang mau kolaborasi jurnal. Nanti buat memastikannya ya, ada kalian bisa klik link publikasinya. Ya, klik aja yang ini link publikasinya, maka dia akan muncul di sini. Gitu ya. Akan muncul di sini. Publikasi yang pernah dilakukan ya. Ini yang terbaru ada juga nih. Ya, ini mahasiswa nih ya, tuh, mahasiswa, yang ini juga mahasiswa nih. Ya, jadi nama mahasiswa harus pertama nih kalau buat pengganti skripsi. Terus yang ini juga mahasiswa. Ini mahasiswa ya, banyak nih. Ini mahasiswa juga, ini mahasiswa. Mahasiswa juga tuh, mahasiswa. Ya, jadi banyak gitu ya. Sudah banyak yang mempublish itu gitu ya. Gitu. Jadi harus nama pertama yang dipublikasi, nama pertama mahasiswanya untuk publikasi ya. Banyak juga, jadi yang lain juga ada nih ya, misalnya yang ini dosennya ya, dia bidangnya di ini ya, silakan nanti cek aja publikasinya juga ada, banyak, semua lengkap gitu ya. Jadi silakan dari sekarang sudah mulai terukur apa yang mau dilakukan gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan, mungkin. Silakan. Oke, baik. Sudah pada paham ya? Sudah pada, atau gimana, masih ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Silakan. Berarti andaikan SKPI itu tidak memenuhi 3 poin, berarti kita tidak bisa sidang ya Pak ya? Betul. Karena udah ada tadi ya edarannya ya, 3 poin SKP ini ada 7 gitu ya. Yang utama itu yang tadi 3 tadi. Jadi dari sekarang harus mulai dikumpulkan, dari sekarang gitu ya. Harus mulai dikumpulkan, ada TOEFL, PKM sama kompetensi IT. Ya. Iya Pak, saya di PKM doang sih kurangnya kayaknya Pak. Kayaknya Nah, sih saya udah, cuman saya lupa Pak. PKM itu akan ada di November, pengumumannya nanti Oktober, nanti akan saya share juga di grup kelas ya, supaya kalian ikut ya. Jadi ya itu tadi, ya mau nggak mau konsekuensinya kalau nggak ikut sekarang, tahun depan baru ada lagi PKM itu gitu ya. Ya nggak apa-apa, terlambat itu kan belum tentu kalah gitu ya. Nah, gimana kitanya mau bangkit aja gitu, mau nggak ngejar gitu ya, mau ngejar kayak gitu ya. Jadi jangan berputus asa ya, Abdul Rashid ya, atau Rashid Abdul nih, masih bisa, itu sesuatu yang masih mungkin, masih bisa di bulan November ini. Gasap, ada nih Pak. Oke ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya, PKM itu syarat buat sidang, bukan syarat ngambil mata kuliah skripsi ya, syarat buat sidang. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke ya, baik ya. Tidak ada yang ditanyain ya. Jadi teman-teman ya, berhubungan dengan mata kuliah kita ya, seharusnya sudah menginstal Tableau ya, Tableau. Yang desktop boleh ya, yang public juga boleh ya, Tableau public. Untuk yang desktop nanti tinggal request saja, nanti akan ada key-nya gitu ya, dikirim langsung oleh Tableau ya. Jadi kita bisa langsung gunakan, dan itu license-nya langsung setahun full gitu ya, setahun, dan bisa diperpanjang terus, boleh diperpanjang terus gitu ya. Nah, ini juga ada key-nya buat yang online gitu ya, bisa masukin juga. Oke. Baik, itu ya. Jadi pesan saya, Tableau harus sudah ini, nanti saya akan share modulnya, modul Tableau-nya, dan kita akan simulasikan secara bersama-sama bagaimana membuat sebuah dashboard ya di BI untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan.
Ya, tadi contohnya adalah yang ini ya, yang Prista aja nih. Ya, contohnya nih, yang udah jadi jurnalnya. Jadi dia membuat sebuah dashboard BI untuk menganalisis kasus COVID ya. Nah ini ya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini loadingnya. Hujannya masih gede di sini. Ini. Baik ya, ini ada di seluruh Indonesia aja data ininya dia. Ya, jadi yang pertama itu ada di DKI Jakarta ya, paling tinggi ya. Jadi dia melihat ada distribusi COVID-nya. Yang berwarna paling merah ini adalah yang paling besar gitu ya. Dibuktikan Jakarta nih lebih merah, detailnya lebih gelap lagi. Ya, baru Jawa Barat gitu ya. Bisa dilihat di sini DKI Jakarta, Jawa Barat. Ya, kalau misalnya kita klik satu-satu, misalnya Jawa Barat ini akan berubah semua nih. Nah, ini ya total recovery-nya berubah mengikuti hanya data di Jawa Barat aja. Gitu ya. Oke, ya jadi misalnya kita Kalimantan gitu misalnya. Nah, ini akan mengikuti juga. Gitu ya. Jadi sebenarnya BI ini adalah dashboard interaktif gitu ya. Sebuah dashboard yang interaktif dan ini real. Datanya kita dapat data real baik dari Google Analytics bisa, dari Open Data Jakarta bisa, dan lain-lainnya. Sehingga nanti pengambilan keputusannya apa? Misalnya kalau dari sini ya, karena terlihat data seperti ini, maka prioritas vaksin itu bisa dipastikan ke daerah yang paling tinggi gitu ya. Yang paling tinggi adalah di DKI Jakarta misalnya. Ya, jadi bisa seperti itu nanti mempresentasikannya. Jadi dari dashboard seperti ini maksudnya apa? Berarti prioritas vaksin baik yang dosis ketiga maupun dosis kedua gitu ya, atau sebaliknya itu prioritasnya di Jakarta dulu baru di Jawa Barat. Karena terlihat dari peningkatan kasus terbarunya Jakarta itu tinggi sekali ya. Ketika diklik misalnya Jakarta nih, saya klik ya Jakarta ini tinggi. Ya, paling tinggi ya. Dilihatnya lebih gelap warnanya ya. Ini sebenarnya bisa dibesarin ya. Bisa dibesarkan gitu ya. Oke. Malah ini yang kecil ya. Kalau nggak pakai Tableau desktop susah saya. Ya gitu ya, pokoknya ini bisa dibesarin gitu ya. Malah ke sini ya, nggak bisa geser ya. Kalau pakai Tableau desktop enak deh, gitu ya. Ini kan di public aja ya. Gitu ya, salah satu contoh DSS untuk pengambilan sebuah keputusan, pendukung pengambilan sebuah keputusan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya saya mohon maaf, tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Mulai sekarang lakukan langkah terukur agar di kemudian hari kalian nikmati bersama manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi bismillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan lupa absen via audio ya. Iya Pak. Baik, saya akhiri sesi Google Meet-nya. Sampai ketemu lagi pekan berikutnya.